soal UTS bab 1 3, 4 dan 5 ya, yang isinya kurang lebih adalah perusahaan melakukan penggabungan dan di bab 1 seperti apa. Halo,
Iya Pak. So.
operasional bisnisnya, penggabungan bisa horizontal sejenis ya usahanya, bisa vertikal ya terkait ya support ya, dan bisa konglomerasi tidak saling terkait. Nah, secara accounting pakai purchase method atau metode akuisisi, yaitu mencatat sebesar fair value dari aset dan hutang yang diambil alih. Nah, kemudian kita lihat pada saat pengambil alihan ini terjadi, ya, biaya apa saja sih yang dikeluarkan perusahaan? Nah, biayanya ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ya. Bagaimana mencatatnya? Nah, biaya langsungnya apa? Ya, yang jelas harga dari aset dan hutang yang diambil alih, ya. Nah, itu biaya langsung, ya. Sepakati berapa semua pabriknya, hutangnya, piutangnya diambil itu berapa, ya. Itulah investasi sebesar harga perolehannya. Kemudian di samping harga yang dikeluarkan untuk pengambil alihan aset tersebut, ada biaya-biaya yang terkait, ya. Misalnya pada saat pengambil alihan, bayarnya bukan cuma dengan kas, tapi dengan saham perusahaan yang mengambil alih, atau dengan menerbitkan surat utang, notes. Tentunya kan ada biaya terkait dengan penerbitan surat utang tersebut. Nah, biaya ini biaya langsung, tapi mencatatnya akan mengurangi additional paid in capital atau share premium, ya, dengan cara mendebat tentunya, ya. Karena pada saat dia beli aset PTB, ya, nerbitin saham nominalnya misalnya 1 juta, di bursa 1,2 juta, tentunya ada additional paid 200, ya. Nah, apabila dia mengeluarkan untuk saham tersebut kan harus mendaftar, kemudian harus mencetak, nah itu dia langsung akan mendebit additional paid-nya tersebut. Berikutnya, dia langsung terkait dengan alokasi dari tim manajemen yang membantu proses akuisisi tersebut, ya. Termasuk ada fasilitas mungkin yang harus ditutup karena di satu lokasi ada tadi Bank BRI Syariah, BNI, Bank Mandiri, perlunya hanya satu, ya. Mungkin ada ruang atau fasilitas layanan yang perlu ditutup, itu biar tidak langsung, itu juga sama akan di-expand. Nah, yang perlu digarisbawahi juga adalah bisa terjadi fair value dari aset dan hutang dari PTB tadi yang diambil alih oleh PTA, misalnya 2 miliar, tapi PTA setelah negosiasi mau bayar 2,3 miliar. Yang 300 juta atau 0,3 miliar ini apa? Kan net asetnya tadi hanya 2 miliar fair value-nya, tapi dia setelah negosiasi mau dia bayar lebih. Artinya ada nama
baik di sana. Mungkin orang yang pegawai yang ikut diambil alih tadi kan, yang mengoperasikan mesinnya atau manajernya memang sudah cukup berpengalaman, ya, cukup qualified, sehingga ada goodwill di sana. Atau sebaliknya, nilainya 2M diambil alih hanya 1,6. Yang 400 itu apa? Negatif goodwill. Dan akutnya namanya gain on bargain purchase. Sehingga ada keuntungan PTA di situ. Nah, keuntungan ini akan diakui di tahun terjadinya pengambil alihan tersebut. Ya. Itu saja isinya dari bab 1 ini. Coba kita minta review. Fazil Muhammad. Siap, Pak. Tes. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, bagus. Jadi untuk biaya-biaya yang terkait dalam proses kombinasi bisnis ini tuh ada 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsung sendiri, yang pertama ada harga yang dibayarkan pada pihak yang mempunyai aset atau saham. Nah, itu nanti dicatat sebagai investasi sebesar harga perolehannya. Kemudian yang kedua ada biaya langsung seperti pendaftaran dan penerbitan saham surat berharga, nantinya dicatat dengan mengurangi additional paid in capital dan nambah diskon atau mengurangi premium surat berharga utangnya. Kemudian yang ketiga ada biaya langsung terkait dengan biaya akuntansi, hukum, konsultan, dan biaya perantara, itu nanti akan dicatat sebagai beban. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung, seperti gaji manajemen, kemudian sewa, dan penutupan fasilitas yang tidak diperlukan. Itu juga akan dicatat sebagai beban. Nah, kemudian kalau misalnya pas pengakuan atau pengambil alihan itu, misalnya net asetnya itu 2 miliar, tapi perusahaannya mampu bayar 2,3 miliar. Nah, nanti itu ada nama baik, kita sebutnya goodwill. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya net asetnya itu 2 miliar, tapi diambil alih dengan harga 1,6 miliar, maka ada negatif dari goodwill atau dicatat sebagai gain on bargain purchase dan diakui pada tahun pengambil alihan. Bagus. Ya, itu isi materi kita bab 1. Ada yang punya pertanyaan sebelum kita lihat contohnya? Muhammad Zaki, ada pertanyaan Muhammad Zaki? Sejauh ini belum ada, Pak. Cuma agak penasaran Ya. yang tadi, Pak. Apa? Tadi kan sebentar, Pak. Yang metode itu kan ada 2 metode pencatatan dalam, kalau misalnya tes bisnis tadi, Pak. Itu kan tadi pakai purchase method, pakai akuisisi atau hanya purchase yang diakui. Ya, hanya dulu purchase. ada pooling Nah, of interest. Ya. Dulu katanya ada pooling Dulu dan ada pooling sebagainya, of interest. Nah, itu Ya. kayak gimana emang, Pak? Kan dan kenapa kok dilarang? Terus sekarang ya, karena lebih pas pakai metode purchase, makanya kita akan menggunakan purchase saja, gitu ya. Di PowerPoint yang di sharing itu ada penjelasan tentang pooling, ya. Tapi memang itu sekedar pengetahuan, karena yang sekarang dipakai adalah purchase method. Ada lagi yang punya pertanyaan? Safrina Putri. Belum ada pertanyaan sih, Pak, soalnya udah jelas tadi, jelasin teman-teman. Ya. Jadi isinya bab 1 ini, ya, kita memahami 1 atau lebih perusahaan bergabung, ya. Kalau secara hukum dia bubar, muncul 1 namanya merger. Secara hukum semuanya bubar, muncul PT baru namanya konsolidasi. Secara hukum tidak ada yang bubar, berarti salah satu membeli saham perusahaan lain di atas 50%. Namanya akuisisi, ini nanti akan kita konsolidasi setiap tahun laporannya.
Jadi PTA misalnya yang punya saham lebih dari 50% PTB, C, D, dan A, dan seterusnya, setiap tahun PTA melakukan laporan keuangan konsolidasi. Wajib dia membuat laporan keuangan konsolidasi, menggabung aset dan hutang PTB, C, dan seterusnya. Itu inti dari pelajaran kita setelah UTS, yang nanti kita akan mulai terlihat nanti di bab 3, 4, dan 5. Bab 2 besok terkait dengan pembelian sahamnya. Ya, nah sekarang biaya tadi kita sudah lihat, ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Biaya langsung baik harga aset dan liabilities atau net aset yang dibeli. Kemudian biaya kalau bayarnya nggak cuma kas, bayarnya menerbitkan surat hutang. Tentu kan ada biaya mencetak surat hutang, biaya mendaftar di Bursa Efek. Ada juga biaya yang terkait dengan proses pengambil alihan, ya mungkin perlu biaya notaris, perlu ada broker perantara, perlu biaya akuntansi untuk mencatat beberapa hal, ya perlu konsultan. Nah, ini juga expand di tahun terjadinya, ya. Dan ada biaya tidak langsung, ya contohnya alokasi overhead dari gaji manajemen yang terlibat, ini di-expand juga di tahun terjadinya. Kalau belinya lebih dari fair value-nya, akan ada goodwill. Kalau mau PTA beli, berarti ada yang tidak terlihat, ada intangible asset, ada nama baik. Atau belinya lebih kecil, namanya negative goodwill, ada keuntungan, nama akunnya gain on bargain purchase. Kalau untung, diakui oleh PTA di tahun terjadinya pembelian net asset tersebut. Oke, ya. Sekarang kita lihat contohnya. Bentuknya merger, artinya PTA membeli net asset dari PTB, ya. Nah tadi kan belinya bisa kas saja, bisa kas dan nerbitin saham, bisa juga kas, kasih saham, kasih surat utang, ya. Nah ini kita lihat contohnya, ya. PT PAM mengakuisisi seluruh aset neto PT Sun pada tanggal 27 Desember 2016. Nah, kombinasi dalam bentuk merger ini, ya, PT Sun kemudian dibubarkan, ya. Tadi kita lihat, ya, gimana cara belinya, bisa langsung ke manajemen PT Sun, bayar, tentunya dengan izin pemegang saham, nanti uangnya diserahkan ke pemegang saham, PT Sun dibubarkan, itu namanya merger. Kalau nggak dibubarkan, nggak merger namanya. Atau bisa ke pemegang saham PT Sun, beli 100%, otomatis asetnya bisa diambil alih sebagai pemegang saham 100%, bubarkan PT Sun. Nah, pada saat diambil alih, ini nilai bukunya, total aset 1 juta, liabilities 250, net asetnya 750, ya, liabilities. Nah, kemudian panggil appraisal, dinilai per value-nya, ya, ternyata total aset 140, liabilities 240, sehingga net asset 1,2. Setelah negosiasi, sepakat PT PAM mau membayar dengan rincian, yaitu cash 400 juta. Nah, PT PAM memperoleh aset dan liabilitiesnya atau net asetnya dengan cara membeli 100% saham dari pemiliknya. Ya, setelah itu sahamnya dibubarkan, ya, karena dia udah jadi pemiliknya kan. Yaitu dengan dia bayar ke pemegang saham PT Sun cash 400, kemudian dia kasih saham PT PAM, ya, PT-nya 50.000 lembar yang nominalnya 10.000, yang di Bursa Efek 20. Untuk
menerbitkan saham, dia keluarkan biaya 5 juta ya untuk registrasi, untuk pencetakan. Kemudian terkait dengan proses akuisisi tersebut, mungkin dia bayar biaya legal, biaya broker, dia keluarkan 9 juta. Nah, tadi kita lihat ada 4 kelompok biaya, yaitu harga net worth. Yang kedua, kalau dia terbitkan surat berharga, biaya terkait untuk registrasi dan pencetakan surat berharga. Yang ketiga, terkait dengan proses akuisisi, ya, biaya akuisisi. Yang keempat, biaya tidak langsung seperti alokasi dari gaji manajemen. Nah, di sini tidak ada alokasi gaji manajemen. Nah, terkait dengan harga aset yang diambil alih akan dicatat, ya, investment in Sun 1,4 M, cash yang dia keluarkan ya 1,44, itu dari mana? Cash yang dikeluarkan 400, capital stock 50.000 lembar kali nominal 10.000, ya, dapat 500. Kemudian per value-nya adalah ya harga saham di bursa 20.000, artinya additional paid-nya atau share premium-nya 500 juga. Totalnya 1,4. Kemudian dia keluarkan tadi biaya langsung berupa registrasi dan pencetakan sebesar 9 juta, investment expense 9 juta, pada cash 9 juta. Dia keluarkan biaya untuk mengambil alih, untuk pengambil alihan ya 9 juta, investment expense pada cash 9 juta. Sedangkan biaya karena dinerbitkan saham, dia harus registrasi dan harus cetak sebesar 5 juta, akan mendapat additional paid and capital pada cash 5 juta. Ya, kalau digabung seperti ini. Hanya 3 jurnal itu saja. Harga net asset yang diambil alih, kemudian biaya akuisisi, kemudian biaya penerbitan saham. Nah, setelah itu, karena asetnya karena saham dia udah miliki 100%, tentu dia bubarkan perusahaan, aset-asetnya digabungkan ke dalam PT PAM. Ya, PT PAM akan menjurnal pengambil alihan aset tersebut, ya debit aset-aset, kredit utang-utang, ya kreditnya tentunya investment. Karena net assetnya 1,2, dia keluar 1,4, tentu ada goodwill 200. Itu saja. Sehingga pada saat tanggal 27 Desember ini, cash PT PAM bertambah 50.000, tapi berkurang 400. Ya, kalau dibuat laporan keuangan dia, ya harusnya dia langsung buat ini ya. Cashnya akan bertambah 50.000 dan berkurang 400. Itulah konsolidasinya dia. Kemudian receivable akan bertambah 140, inventory 250, land 100, building 50, equipment 350, paten 50. Kalau PT Sun ada goodwill-nya dihapuskan. Nama baiknya udah nggak ada, udah bubar dia kan. Kemudian karena mengambil alih lebih besar dari fair value-nya, berarti dia membayar nama baik 200. Ya. Demikian juga utangnya, ya karena diambil alih juga, meningkat 60, notes 135, utang-utang lain 45. Investmentnya tadi hanya akun antara kan, hilang. Sehingga pada saat pengambil alihan tanggal 27, modal dia akan bertambah 500.000, additional paid-nya bertambah 500, berkurang 5 juta. Itulah neraca penggabungan dia. Ada yang punya pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak.
Saya masih bingung di bagian terakhir itu kenapa yang investmentnya kok jadi kredit ya Pak? Kan tadi di debit, ini kan hanya antara investment insan, pada saat dia beli, dia kan nggak langsung mencatat seperti ini. Bisa juga dia mencatat seperti ini, tapi secara teknis dia catat investasi dulu. Ini hanya akun antara investasi pada cash pada segala macam. Kalau mau digabung, ini nggak pakai akun antara, ini langsung di kreditnya cash, capital stock, additional paid, bisa juga. Tapi lazimnya pakai akun antara dulu. Waktu dia beli saham, ya investment pada cash, pada non cash, pada saat dia beli saham. Di sini anak perusahaan PT-nya dibubarin, aset dan utang diambil alih. Pada saat dibubarin kan investasinya hilang. Ada yang punya pertanyaan? Itu kan PT-nya jadi punya dia 100%, dia bubarkan karena dengan ambil bentuk merger. Kalau bentuknya akuisisi tidak dibubarkan tentunya kan, hanya akuisisi saham. Nanti kita pelajari bab 3 dan seterusnya. Ada lagi? Pak, jadi itu ini memastikan Pak, jadi akunnya itu dibuat di kredit untuk menutup debit Kan sebelumnya. dibubarkan. Kan anak PT-nya langsung dibubarkan oleh PT PAM sebagai pemilik 100% PT San setelah bayar ke pemegang sahamnya kan PT PAM menjadi pemilik 100%. PT PAM tidak butuh PT-nya, dia butuh tim manajemen dan aset-asetnya. Ya, dia bubarin PT San-nya. Otomatis Itu berarti menyelang. Ya. Sebagai akun sementara atau sebagai utang, Pak? Udah hilang. Kan di saat yang bersamaan. Tanggal 27 itu pada saat dibayar sahamnya 100%, dia mencatat seperti ini. Investment pada cash dan pada non cash. Kemudian hari itu juga dia bubarkan PT ini, PT San dia bubarkan, kan dia udah punya pemegang saham 100%. Dia bubarkan, dia butuh aset dan pengelolaannya. Saat dibubarkan, investmentnya hilang. Selesai. Tapi asetnya beda tadi ya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Jadi kan kata Bapak tadi kalau misalnya ada akun goodwill di ininya, di kalau PT San punya goodwillnya sudah almarhum karena udah bubar. Berarti dia nggak ada nilai wajarnya sama sekali kan Pak? Nggak ada. Ya, berarti goodwill kan nama baik, udah nggak ada lagi, udah hilang. Kalaupun muncul goodwill, berarti dari kelebihan membayarnya ini kan Pak? Kalau ini goodwill baru nih. Iya. Ini goodwill baru, goodwillnya PT PAM, bukan PT San. Berarti kalau rugi bergain and purchase-nya itu letaknya di kredit ya Pak? Di kredit. Dan itu sebagai masuk ke income statement di tahun 2016. Oh, ya Pak. Laba. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Jadi bab 1 isinya ini. Ya. Jadi diambil risetnya, selesai sekali saja. Nah, bentuknya bisa merger begini, BCDE dibubarin, bisa juga ABCDE dibubarin bikin PT baru, sama aja proses seperti ini. Hanya di bab 1 termasuk di latihan contohnya hanya merger karena konsolidasi sama aja sebetulnya. Karena muncul PT baru juga. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak adalah kita lihat kalau ya sama hanya bayarnya tadi kan bayarnya 400 dan 50.000 lembar ya. Nah, kalau sekarang bayarnya hanya nggak ada cash ya, bayarnya tapi dengan notes ya, notes 200 juta saham sebanyak 40.000 lembar ya. Artinya apa? Akan dicatat oleh PT PAM pada saat dia beli saham PT San dari pemegang sahamnya, dia akan catat investment in PT San
Bayarnya pakai apa? Pakai utang, notes, kredit. Pakai apa? Pakai saham, kredit saham. Berapa lembar? 40.000 lembar. Nominalnya berapa? 10.000, kredit 400. Harga di bursa berapa? 20, kredit lagi 400, share premium atau additional paid in capital. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, semua biaya yang terkait dengan pengambil alihan, investment expense pada cash, 9 juta. Biaya yang terkait dengan penerbitan dan registrasi saham, share premium atau additional paid, kreditnya cash. Kemudian petisan dibubarkan, aset-asetnya digabung di dalam PT PAM, dia akan mendebit aset-asetnya, mengkredit hutang-hutangnya, dan investmentnya hilang 1M. Masih ada selisih karena fair value-nya 1,2, dia bayar 1M, berarti ada laba 200. Nama akunnya gain on bargain purchase. Ini menjadi laba yang akan diakui di income statement tahun 2016 dari PT PAM. Itu. Ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama akun yang share capital ordinary sama share premium ini sama kayak yang capital stock sama additional paid in capital ya, Pak? Oh iya nih, ini kan namanya sama aja. Ya. Oh, Pak, berarti kalau Common stock atau share capital ordinary, share additional paid in capital atau share premium, itu kan nama lainnya aja. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Karena kalau yang belajar pakai textbooknya IFRS, namanya share capital sama share premium. Kalau belajar textbooknya kemarin, ini masih pakai teks yang lama, namanya common stock sama additional paid ya. Ya itu sama aja. Ada lagi? Izin bertanya. Ya. Misalnya itu ketika penerbitan saham nggak ada share premium, terus Ya. biaya untuk penerbitan saham tersebut dibebankan kemana ya, Pak? Itu menarik tuh. Kalau nggak ada share premium, ya. Jadi begini, biasanya pada saat terbit tidak ada share premium, tidak ada additional paid. Tapi jangan lupa di PT PAM kan hampir dibilang selalu ada additional paid. Karena kan pada saat perusahaannya berjalan, dia menerbitkan saham, ya. Mungkin hanya pertama kali dia menerbitkan saham saja yang tidak ada additional paid. Tapi penerbitan kedua dan ketiga, keempat, dan sampai mungkin berapa kali, biasanya dia menerbitkan saham pasti di atas harga nominalnya, ya. Sehingga dia punya akun additional paid tetap, bukan dari transaksi ini, dari memang di neracanya PT PAM. Ada lagi? Jadi neracanya PT PAM ada additional paid. Karena secara umum perusahaan nggak boleh menjual saham di bawah nominalnya. Dan sebesar nominalnya biasanya hanya pada saat perusahaan berdiri. Setelah perusahaan go public biasanya selalu di atas nominal, sehingga akan ada selalu additional paid, ya. Jadi transaksi ini mungkin tidak ada. Bisa saja harga sahamnya pas lagi turun, ya, sebesar nominalnya, ya, saja. Tapi dia akan punya additional paid dari penjualan saham sebelumnya di neraca PT PAM. Ada lagi? Oke, ya. Jadi bayarnya bisa pakai cash, bisa cash dan notes, bisa cash, notes, dan saham, atau bisa saham dan notes, contohnya ini. Nah, sekarang kalau cash saja, kita lihat. Sama saja intinya, ya. Pada saat
dibeli, dibayar hanya cash 422.400 misalnya. Karena bayarnya cash tentu kan tidak ada biaya registrasi saham. Adanya biaya akuisisi dari PT San tadi, atau di sini PT Sanjaya contoh yang lain. Sehingga nyatanya hanya investment pada cash 422. Kemudian yang 20.000 biaya terkait dengan akuisisi, ya, biaya legal tadi, biaya mungkin broker, investment pada cash, ya, tapi investmentnya investment expense, ya, investment expense pada cash. Kemudian PTB atau PT Sanjaya ini, ya kalau tadi PT San dibubarin, kredit aja investment in PT Sanjaya. Selisihnya apa? Selisihnya goodwill. Apa goodwill? Karena per value-nya 336, ya dibayar 422. Ada 8.400 sebagai goodwill. Sama saja. Ya. Sehingga PT Pandawa ya sama dengan yang tadi. Aset-asetnya akan meningkat, utang-utang juga akan meningkat. Cash akan bertambah 48, tapi akan berkurang 422. Expense tentunya akan ada tambahan 40, cash juga akan berkurang 20 juga pada saat dibuat neracanya. Itu isinya bab 1 ini. Ya, kita dari accounting bagaimana sih mencatat apabila terjadi penggabungan, baik yang namanya merger, PT ABCDE, semua dibuarkan kecuali PTA, sehingga PTA yang akan mencatatnya seperti ini. Ataupun konsolidasi, mirip seperti ini, hanya jadinya PT baru. Nah, terkait dengan tidak dibubarkan, yaitu akuisisi saham, nanti kita akan dipelajari bab 2, 3, dan seterusnya. Ada yang punya pertanyaan? Jadi intinya ada 4 biaya tadi aja yang perlu jadi perhatian. Tidak ada? Coba kita minta review sedikit dari Sabrina Putri. Iya Pak. Terkait dengan contohnya aja nih. Contoh yang 3 ya Pak? Ada 3. Yang 3 tadi, ya. Iya, jadi contoh yang 3 itu berfokus pada jurnalnya ya kalau nggak salah Pak. Ya. Jadi yang pertama, intinya itu dalam kombinasi bisnis yang merger ini tuh ada 3 jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal untuk pembayarannya atau sebesar harganya. Itu ada investment in, dalam hal ini ada PT PAM mengakuisisi PT San, berarti di sini investment in. Kasus pertama ini merger dengan pembelian saham yang dibayar dengan kas dan saham. Di sini investment in San-nya itu dicatat sebesar fair value-nya, kemudian cash-nya ya sebesar cash yang dibayarkan, kemudian capital stock sebesar book value-nya, dan selisihnya itu dimasukkan ke dalam additional paid in capital atau bisa juga share premium. Misalnya capital stock-nya itu dipakein share capital ordinary. Kemudian yang kedua itu jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan. Di sini ada biaya untuk akuisisi itu sebesar 9 juta dan ada biaya yang terkait dengan penerbitan saham. Nah, biaya dengan yang terkait dengan penerbitan saham kan akan mempengaruhi additional paid in capital. Maka biaya tersebut akan didebit sebesar 5 juta. Dan ya totalnya cash. Kemudian jurnal yang ketiga ialah jurnal pengambil alihan atau akuisisi sebesar fair value-nya. Jadi kalau misalnya nilai net asetnya itu lebih besar daripada nilai yang dibayarkan, maka di sana itu ada bergain on purchase. Ya itu bergain on purchase. Sementara itu kalau sebaliknya nilai net asetnya itu lebih kecil daripada yang dibayarkan, maka itu ada goodwill dan itu akan didebit. Kemudian itu sih untuk contoh yang pertama. Kalau yang kedua itu merger dengan pembelian saham yang dibayar dengan not dan saham. Sebenarnya jurnalnya tetap ada 3, cuma bedanya di sini bentuk yang dibayarkannya ya. Jadi kalau misalnya yang pertama jurnalnya itu investment in PT San sama sebesar fair value dari
jumlah yang dibayarkan itu, kemudian dikredit sebesar book value dari aset-aset yang digunakan untuk membayar. Di sini kan yang digunakan itu adalah notes payable. Notes payable-nya itu sebesar 200 juta. Berarti dicatat sebesar 200 juta. Kemudian PT PAM ini kan menerbitkan saham itu sebanyak 40.000 lembar saham dengan nilai parnya itu 10.000. Berarti dicatat share capital ordinary sebesar 40.000 dikalikan dengan 10.000 dan selisihnya itu adalah share premium atau additional paid in capital. Kemudian jurnal yang kedua itu sama untuk mencatat biaya-biaya. Di sini sama sih, biaya akuisisinya sebesar 9 juta dan biaya penerbitan sahamnya 5 juta. Biaya akuisisi kan dibebankan, maka dicatat sebagai investment expense, dan PT PAM mengeluarkan biaya penerbitan saham itu share premium atau additional paid in capital sebesar 5 juta, ada cash sebesar totalnya. Kemudian jurnal yang ketiga sama, itu jurnal untuk pengambil alihan atau akuisisi sebesar fair value-nya. Sama sih kayak yang tadi, kalau misalnya nilai net asetnya itu lebih besar daripada nilai yang dibayarkan atau nilai untuk mengakuisisinya itu, maka nilai net asetnya lebih gede. Nilai net asetnya itu lebih gede, berarti di situ ada gain on bargain purchase di kredit. Kemudian kalau misalnya nilai net asetnya itu lebih kecil daripada nilai yang dibayarkan, maka itu ada goodwill dan itu akan di debit sebesar selisihnya. Kemudian yang ketiga itu merger pembelian saham perusahaan dengan cash. Sama, dan ini bahkan lebih simpel daripada yang lainnya karena yang digunakan untuk membayar itu cuma cash. Jadi jurnal yang pertama pembayarannya ya investment pada cash, dan yang kedua investment expense pada cash sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan, dan jurnal yang ketiga itu untuk mengakuisisi atau pengambil alihan sebesar fair value dari aset dan liability-nya. Dan sama juga kayak yang contoh dua yang tadi, kalau misalnya nilai net asetnya itu lebih besar daripada nilai pembayaran atau nilai akuisisinya, maka itu ada gain on bargain purchase dan akan dikredit sebesar selisihnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya nilai net asetnya itu lebih kecil daripada nilai yang dibayarkan, maka itu ada goodwill dan dicatat di debit. Oke, bagus ya. Jadi pengambil alihan sekaligus anak perusahaannya dibubarin secara hukum, ya, sehingga aset-asetnya aja dan hutang yang diambil alih. Anak perusahaannya bubar, sehingga investasinya juga hilang, ya. Oke, baik. Ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada yang punya pertanyaan, itu saya baru share video dan juga latihan soalnya, ya. Kita off dulu, ya. 1 jam lah ini buat di Excel, ya, buat jurnal. Tadi jurnalnya udah ada contohnya juga. Neraca yang nggak ada contoh, tapi neraca tadi saya jelaskan. Artinya buat pengambil alih tinggal menggabungkan saja neraca tersebut, ya. Jadi kalau kas mungkin tadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Bertambah karena kas ada yang diambil alih, berkurang karena ada kas yang dikeluarkan. Kalau dipakai saham, tentu sahamnya juga akan bertambah, ada pengeluaran saham baru. Itu aja.